Hai teman-teman, selamat datang di channel Gilang Sarto bersama saya Gilang. Dan sekarang di tangan saya ada Headspeed 2024 yang akan kita review. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, yang sebelumnya belum pernah hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat datang di channel Gilang Sarto bersama saya Gilang. Dan saya adalah seorang beginner yang baru bermain 1 tahun, dan di sini saya akan mereview raket, senar, dan memberikan tips untuk teman-teman, terutama yang beginner dan newbie, untuk bisa memulai tenis dengan baik dan benar. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, mohon like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Dan yuk kita mulai videonya. Oke teman-teman, di tangan saya saat ini sudah ada raket paling laris dari Head, yaitu Headspeed 2024 yang di-endorse sama beberapa pemain top yang current number one sama yang former number one kayak Novak Djokovic sama Jannik Sinner, yaitu Headspeed 2024. Ini adalah seri paling baru dari Headspeed yang hadir di 2024 tahun lalu, yang mungkin hadir di Australian Open di awal tahun 2024. Pembaharuannya mungkin dari 2022 yang saya ketahui adalah dari bodinya dulu ya teman-teman. Kita mulai dari bodinya dulu, sekarang agak lebih doff. Mungkin untuk beberapa orang terlihat menyenangkan dan oke banget mau melihat body yang doff kayak gini, tapi kalau menurut saya body yang doff ini akan agak PR ya teman-teman untuk menyimpannya dan membersihkannya, karena ada di beberapa titik ini kebetulan punya teman saya, ada di beberapa titik ini agak kotor dan butuhkan waktu untuk bisa membersihkannya, dan kayak kalau di lap doang kayaknya nggak bisa deh. Dan ini adalah raket dengan bobot 300 gram dan ini MP, dan dengan spesifikasinya mungkin dari swing weightnya di 320 dan struktur senarnya atau pola senarnya di 16x9. Nah, di teknologinya sendiri kita masih dengan Upsetting 2.0 yang kebetulan hadirnya di 2024. Itu di throat untuk dia bisa menstabilkan raket ketika bola tersentuh di raket ya teman-teman. Jadi untuk Upsetting 2.0 sendiri untuk memberikan rasa nyaman. Dan ada beberapa teknologi lainnya yang terpampang juga di raket ini. Tidak lupa juga raket ini menggunakan beam yang cukup tipis, yaitu 23 mm untuk memberikan speed swing yang lebih oke. Dan di sini ada graphene insert juga yang seperti Head yang sebelumnya kita review. Jadi distribusi berat yang optimal dan menambahkan graphene di beberapa sisi ya, untuk memberikan pergerakan senar yang luas serta memberikan power serta spin yang optimal ya teman-teman. Jadi graphene insert itu fungsinya untuk itu, tapi graphene insert ini bukan teknologi yang baru. Saya sudah pernah ngomong di waktu kita review headset sebelumnya. Graphene insert ini sudah ada sejak mungkin beberapa tahun lalu sebelum seri terbaru ini muncul. Kemudian ada speed beam, desain rangka yang berbentuk oval. Tujuannya untuk mengurangi hambatan udara ya, untuk ayunan yang lebih cepat dan lebih optimal. Di sini juga ada speed pattern. Pola senar 16x19 di sini agak berbeda. Mungkin untuk beberapa 16x19 lainnya pola senarnya mungkin di sini agak lebih lebar untuk memberikan directional ball yang lebih oke ketika teman-teman pukul bola menuju seberang lapangan. Saya sudah coba raket ini selama 2 jam di lapangan, dan seperti biasa saya akan memberikan impresi sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya rasakan di lapangan ya teman-teman. Mulai dari forehand dulu. Dari forehandnya saya merasa feelnya solid dan responsif, terutama pas kena sweet spot. Nah, sweet spotnya di sini dibantu sama speed pattern yang tadi saya jelaskan di awal ya teman-teman. Jadi polanya agak lebar, jadi untuk baseliner mungkin agak lebih oke ketika memukul bola, dan feel-nya terasa lebih oke banget dan nggak bergetar yang cukup gimana-gimana banget di tangan saya. Jadi tangan saya terasa masih aman-aman aja. Dan juga dibantu sama power grommet-nya ya, bantu menghasilkan spin dengan effort yang minimal. Nah, catatan untuk teman-teman yang merupakan agresif baseline, raket ini terasa natural untuk pukulan top spin ya teman-teman. Jadi agresif baseline ini cocok banget untuk pakai raket ini. Teman-teman yang sering mungkin main double di belakang atau main single, itu cocok banget buat beli pakai ini. Makanya kebanyakan main single mungkin banyak yang oke dengan raket ini. Untuk serve sendiri menghasilkan serve yang cukup kencang, tapi kalau teman-teman berekspektasi kalau serve-nya itu akan sama dengan serve dengan raket dengan tipikal power, teman-teman mohon jangan berekspektasi seperti itu, karena dari raket ini sendiri adalah raket untuk feel ya teman-teman. Jadi raket feel control yang ditekankan di sini untuk powernya juga oke, tapi untuk yang meledak-ledak banget itu belum ya di sini ya. Nah, untuk volley sendiri
Sebenarnya raket ini punya respon yang cepat ya, karena swingnya juga nggak terlalu berat juga untuk raket sekelas 300 gram. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya cari di raket yang punya punch atau pop keras di waktu teman-teman main di net, raket ini mungkin bukan pilihan terbaik ya. Mungkin raket-raket dengan tipe power atau mungkin raket-raket dengan tipe-tipe feel atau kontrol yang bagus boleh. Atau mungkin diganti senarnya jadi senar dengan tipe power. Nah, ini bisa membantu untuk teman-teman bisa menghasilkan power di raket ini. Nah, bagian ter-oke-nya di sini adalah pas saya pakai untuk rally. Untuk rally panjang ini benar-benar oke banget. Untuk switch arah, raket ini benar-benar memberikan kepuasan sendiri ya teman-teman. Jadi untuk kita membelokkan arah atau mungkin naruh di depan atau naruh di belakang, kanan kiri, raket ini memberikan feel yang baik. Mungkin terbaik di antara raket yang pernah saya review sebelumnya. Sebagai tambahan juga untuk kontrol di raket ini pada saat baseline, karena raket ini memang spesialisasi untuk baseline, jadi kontrol dan feel-nya terasa oke banget juga, selain pukulannya yang snappy dan spin-nya terasa oke. Jadi kontrol di belakang dibandingkan kontrol di depan memang lebih enak di belakang ketika kita main. Dan teman-teman kalau misalnya punya tipikal yang saya sebutkan tadi, yang baseliner, yang ketika main double sering main di belakang, sering pukul-pukul, nah ini raket ini jadi raket yang terbaik untuk teman-teman pakai dan beli. Nah teman-teman, untuk kesimpulannya sendiri, nah raket ini memberikan feel yang oke untuk pros-nya, stabil di raket 300-an ya teman-teman, terutama teman-teman dengan postur seperti saya tingginya 183 cm dengan berat 84-an kilogram. Raket ini bisa menjadi opsi yang baik ketika teman-teman bermain baseline dan mencari raket dengan feel yang oke dan cocoknya untuk baseline player ya. Untuk cons-nya sendiri saya nggak merasakan kekurangan yang berarti, karena mungkin untuk saya sendiri levelnya masih beginner. Tapi untuk power, untuk teman-teman yang mencari raket dengan power yang sangat keras banget, ini raket bukan pilihan terbaik untuk teman-teman. Terakhir juga untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan raket-raket seperti ini, yang beamnya tipis, yang bukan untuk teman-teman yang biasa raket head mungkin akan terbiasa, tapi mungkin teman-teman yang belum pernah punya raket head, feel-nya akan sedikit kaku ya di awal, tapi mungkin akan terbiasa setelah teman-teman pakai stroke selama 1-2 jam. Itu mungkin teman-teman sudah mulai beradaptasi dengan raket ini. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang sudah punya raket Headspeed 2022, apakah raket ini layak untuk upgrade? Menurut saya, kalau teman-teman punya raket Headspeed 2022, teman-teman sepertinya urungkan niat dulu untuk update ke Headspeed 2024 ini, kecuali teman-teman memang mencari dengan raket-raket yang seperti ini. Tapi kalau menurut saya, dengan tampilan yang made seperti ini, saya akan menunjukkan nanti di close up mengenai raket ini yang sangat susah sekali dibersihkan, dan debunya tuh nempel ya teman-teman. Jadi agak kotor di beberapa sisi, dan ini kotornya susah hilang banget. Jadi teman-teman nanti bisa consideration untuk yang pengen ganti ke 2024. Tapi kalau misalnya 2022 itu kan agak glossy, jadi mungkin lebih oke buat dibersihin. Tapi untuk kemewahannya sendiri, yang made ini nggak ada lawan sih. Untuk yang glossy, yang 2022, saya merasa kok desainnya sama tulisan-tulisan di sininya, tulisan Headspeed mungkin, tulisan head di sini, tulisan atau spesifikasinya di throat-nya sini agak mewahan di sini. Tapi itu tergantung preferensi dari teman-teman masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, untuk siapakah raket ini? Untuk beginner, saya menyarankan untuk turun berat di 280 gram untuk MPL. Saya belum mendapatkan unitnya, karena unit yang saya pegang sekarang adalah unit yang 300 gram. Untuk yang intermediate, mungkin saya akan bisa menyarankan raket ini, karena raket ini begitu enak sekali, terutama untuk teman-teman yang sering main baseline agresif baseline, dan teman-teman yang sering main double untuk yang agresif kanan kiri sering pukul kayak gitu, sering backup belakang terutama. Nah, saya akan merekomendasikan raket ini untuk teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri kayaknya di marketplace sudah mulai turun ya teman-teman. Di 2025 ini mungkin sekitaran 3,6 sampai 3,8. Nah, tapi teman-teman bisa mendapatkan versi used-nya atau second-nya mungkin di harga 3,8 sampai 3,2 juta rupiah. Dan teman-teman bisa cari di toko-toko raket yang terdekat di kota teman-teman, yang untuk versi barunya. Untuk versi bekasnya mungkin atau second-nya bisa dicari di e-commerce kesukaan teman-teman lah. Nah, mungkin sekian dulu review dari Headspeed kali ini.
Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, mohon like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan info-info menarik seputar raket-raket yang terbaru. Dan kalau misalnya teman-teman ada request terkait dengan raket, senar, atau peralatan tenis lainnya, mohon berkenan untuk komen aja nggak apa-apa, tanya apapun, atau mungkin menanggapi dari review saya terkait dengan headspeed ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!